Bayar dosa sama Jokowi, Amin Rais jadi bebek lumpuh beneran. Ditulis oleh Nina Nur di sewot.com. Amin Rais ini satu-satunya politisi senior yang paling tidak bisa diteladani. Harusnya tambah senior itu orang tambah bijaksana, tambah damai, tambah adem. Kalaupun perlu bermanuver, harusnya mainnya cantik, dengan kata-kata santun mencerminkan kedewasaannya dalam dunia politik, memberikan petuah dan nasihat yang baik buat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, memberikan contoh berpolitik yang baik agar sekalian bisa mengedukasi masyarakat awam tentang demokrasi. Harusnya begitu, namun Amin Rais ini justru kebalikannya. Dari Amin Rais kita belajar tentang tidak perlunya menunaikan sebuah nazar, yang katanya mau jalan kaki Jogja sampai Jakarta bolak-balik kalau Jokowi terpilih jadi Presiden Republik Indonesia. Pas udah jadi kenyataan, bapak tua ini sok ngaku hanya bercanda. Oke deh, lucu. Dan jadi peninggalan sejarah yang memalukan di dalam rekam jejaknya sendiri. Dari Amin Rais juga kita belajar bagaimana menggunakan sentimen agama dalam politik. Sentimen agama di sini bukan antar agama. Tidak seperti kasus penistaan agama yang dipakai dalam Pilkada DKI Jakarta, melainkan di dalam satu agama. Ini lebih parah, cuy. Sentimen agama di Pilkada DKI Jakarta itu menyalahi prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila, serta mengancam kesatuan bangsa. Kalau sentimen agama yang diolah oleh Amin Rais ini menonjol ke dalam persatuan umat Islam, karena yang dia lawan itu sama agamanya, Islam juga. Amin Rais mengobok-obok persaudaraan umat dengan menciptakan musuh di kalangan sesama umat Islam. Gila. Entah setan apa yang sudah merasuki Amin Rais sehingga dia melihat Jokowi bukan lagi sebagai saudara sesama muslim, melainkan jadi musuh yang harus dilibas dan dihancurkan. Bahkan dengan menciptakan perpecahan di kalangan muslim, dengan sadar dan sengaja Amin Rais menciptakan dikotomi partai Allah dan partai setan. Siapa yang dianggap sebagai setan? Ya, semua yang mendukung Jokowi. Padahal Jokowi juga seorang muslim, seorang haji. Gimana nggak jadi dosa itu? Tidak berhenti sampai di situ, Amin Rais juga menyerukan perang Badar terhadap lawan politiknya. Yang diperangi ya Jokowi lagi, sesama muslim lagi, dosa lagi, ditambah lagi dengan pernyataan bak seorang nabi, yakni Amin Rais bisa menangkap sinyal dari langit yang menandakan kemenangan Prabowo yang dia usung. Wow, politisi itu bisa saja memelintir kata-kata demi suatu tujuan. Fadlizon juga memusuhi Jokowi, namun paling banter hanya sampai ke plonga-plongo dan memainkan nuansa fitnah PKI. Rasanya Fadlizon belum pernah sampai ke taraf pemakaian sentimen agama untuk memecah belah umat sesama muslim. Tidak sampai serendah itu. Hanya Amin Rais yang nekat mempertentangkan sesama umat Islam demi tujuan politiknya. Jadi makin tua bukannya makin insaf, malah jadi makin nekat. Hehehe. Ya, saya percaya akan adanya karma atau azab dari seorang yang dizolimi. Dan sekarang ini adalah saatnya Amin Rais membayar tunai, namun belum tentu lunas ya. Apa yang dia lemparkan ke Jokowi seakan terlempar balik ke arah dirinya. Ngakunya partai Allah, tapi foto dan video menunjukkan kelakuan barbar bagai dirasuki setan. Dari dorong-dorongan hingga lempar kursi. Epik sekali kongres partainya Amin Rais. Amin Rais sendiri kena hajar dengan gagalnya orang yang dia usung menjadi ketua umum PAN. Berbuntut gagal pula anaknya jadi sekjen PAN. Pertanda citra dan pengaruhnya sudah lumpuh, nyungsep, tenggelam lewat tangan Zulkifli Hasan atau Zulhas. Besannya sendiri kekuatan Amin Rais yang tersisa juga dikorek sampai habis. Politikus senior PAN yang
berseberangan dengan Amin Rais, Hatta Rajasa, dia angkat Zulhas sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai atau MPP PAN periode 2020 sampai 2025. Zulhas juga bermanuver mendekati pemerintahan Jokowi yang selama ini sangat dibenci oleh Amin Rais. Dan yang paling menjadikan Amin Rais sebagai bebek lumpuh adalah ketika Zulhas mengangkat Sutrisno Bachir menggantikan Amin Rais sebagai Ketua Dewan Kehormatan PAN. Yap, bebek lumpuh. Ini sebutan Amin Rais terhadap Jokowi waktu itu. Seakan sudah pasti Prabowo lah yang akan jadi presiden. Alih-alih Jokowi, malah sekarang kelumpuhan itu melanda Amin Rais sendiri. Loyo sendiri, nyungsep sendiri, terlempar sendiri, dan akhirnya lumpuh sendiri. Sudah terbayar lunaskah dosa-dosa Amin Rais kepada Jokowi? Jangan-jangan masih banyak loh. Waduh, sekian dulu dari Kura-Kura.